Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello, ketemu lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar. Apa kabar guysku? Semoga selalu sehat walafiat ya. Tentunya semua keinginan kalian tercapai ya, tentunya keinginan yang positif ya guysku ya. Ketemu lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar guysku ya. Kali ini Rifani bakalan ngebahas apa sih? Kali ini Rifani bakalan ngebahas cerita si anak rantau. Jadi ada pertanyaan netizen, di Aceh ada pelecehan seksual nggak sih? Di Aceh ada pencabulan nggak sih? Atau di Aceh ada pemerkosaan nggak sih? Itu kesannya memang kayak konten negatif ya guys ya. Cuman please nonton sampai akhir biar kalian gak salah paham. Oke guysku ya. Selamat menyimak dan tentunya jangan lupa subscribe, like, komen, juga share dan follow IG-nya aku Rifani Munawar. Oke guys, Rifani bakalan langsung ke topik bahasan ya. Jadi udah beberapa kali ya yang nanyain di Aceh itu ada pemerkosaan gak sih, ada pencabulan gak sih, terus ada pelecehan seksual gak sih. Itu tuh sering banget ya ditanyain, baik di kolom komen Instagram, baik di kolom komen YouTube gitu ya, baik di DM juga sering banget ada yang nanyain gitu, ada gak sih gitu. Yang pertama guys gitu ya, yang perlu Rifani kasih informasi ke kalian. Jadi Aceh itu memang Serambi Mekah, tapi jangan kalian berpikiran kalau misalkan di Aceh itu tidak ada tindakan kejahatan gitu ya. Kayaknya di semua daerah juga sama sih guys ya. Di Arab aja yang memang notabene mayoritas semuanya Islam gitu ya, ada aja tindakan kejahatan. Berarti bukan ke agamanya, tapi ke perilaku manusianya masing-masing. Jadi kalau misalkan kalian kayak berstatement bahwa di Aceh itu nggak ada, masa sih Aceh ada pelecehan seksual misalkan, masa sih Aceh ada pemerkosaan gitu, nggak masa menurut aku gitu ya guys ya. Karena di Aceh juga ya namanya di sebuah daerah manusianya juga nggak sama semua dan nggak baik semua ya. Mungkin bukan hanya di Aceh, di semua daerah pun nggak semuanya itu baik gitu ya. Meskipun memang Aceh itu Serambi Mekah gitu guys ya. Jadi Rifani jawab ada gitu kasus-kasus seperti pencabulan, pemerkosaan, pelecehan seksual itu ada. Dan berita-beritanya nih Rifani kasih nih, ini ya, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat, yang kelima ini ya, sudah terlihat ya. Dan kasus yang menghebohkan kemarin sampai menggetarkan hati aku ya, yaitu adalah kasus tentang Rangga. Jadi Rangga itu adalah seorang anak, dia itu sangat-sangat mencintai ibunya, bahkan dia rela mengorbankan dirinya demi melindungi ibunya yang hendak diperkosa oleh ibu ya, karena orang tersebut itu tidak punya hati nurani guys ya gitu ya gitu. Jadi ada tindakan yang namanya pencabulan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Guys, Rifani bakal ngasih indeksnya ya, bagaimana tingkat pelecehan seksual terjadi di Kota Banda Aceh. Kenapa di Kota Banda Aceh? Karena Rifani hanya mempunyai indeks presentasinya hanya di Kota Banda Aceh guys ya. Kalian bisa lihat sendiri nih, ada Rifani terain ya. Nah, sudah lihat kan bahwa membuktikan kalau di Aceh ini terjadi yang namanya pelecehan seksual, namanya pemerkosaan, dan namanya pencabulan. Juga kekerasan terhadap anak-anak gitu guys ya gitu, tidak sedikit gitu ya guys ya. Karena sebenarnya ini adalah kasus bersama, bukan hanya kasus di Aceh aja. Jadi mudah-mudahan kalian juga memahami ya guys ya, kalau misalkan di Aceh ini memang Serambi Mekah gitu, tapi kalian jangan menyamakan semua manusianya itu baik atau misalkan memegang teguh yang namanya syariat Islam gitu ya guys ya gitu ya. Di semua tempat juga banyak orang jahatnya ya guys ya, nggak seru kalau nggak ada orang jahat gitu ya, kalau istilah kasarnya gitu guys ya. Jadi mohon kalian jangan mengerat kaitkan bahwa agama dengan pribadi seseorang itu gak adil guys, dan itu gak fair. Oke guys ya, jadi perlu kalian tahu nih ya, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan pencabulan itu berbeda guys ya. Jadi belum tentu yang namanya pelecehan seksual itu adalah pemerkosaan, dan pemerkosaan itu bukan pelecehan seksual, pencabulan juga sama. Nah, Rifani bakal nerangin nih guys biar kalian paham dan ngerti sebenarnya tuh apa sih
perbedaan dari pelecehan seksual, pemerkosaan dan pencabulan. Oke guys, Ripani bakal terangin, mungkin ini kontennya 18 tahun ke atas ya guys ya. Cuman Ripani harus menjelaskan ini biar apa? Biar kalian juga paham dan tahu dan bisa mencegah terjadinya kasus-kasus seperti itu guys ya. Kebanyakan seringnya terjadi kepada perempuan. Oke guys, yang pertama yaitu adalah pencabulan. Pencabulan itu perilaku seksualitas yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak gitu guys ya. Gitu, itu adalah pencabulan. Misalkan orang dewasa gitu melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada anak-anak, misalkan dengan memegang-megang anak tersebut atau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas. Nah, itu ada pencabulan. Yang kedua yaitu adalah pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini juga dilakukan oleh manusia ya. Bisa juga terhadap manusia, terhadap hewan, karena sekarang sudah gila ya. Apa kabar dunia? Sudah gila gitu ya kan. Jadi kalau misalkan pelecehan seksual itu adalah perilaku yang dilakukan seseorang kepada seorang lainnya mengenai seksualitas dan orang itu merasa tidak terima, itu adalah pelecehan seksual. Misalkan meraba, memegang alat kelamin ya, terus mencium, terus apalagi ya, baik dari kata-kata, misalkan dari kata-kata hai sayang kamu cantik banget ya misalkan, atau misal mau nggak nemenin saya 3 hari ke Medan misalkan, kayak gitu. Itu tuh bisa menjadi termasuk pelecehan seksual dan bisa terkena kasus jeratan UU ITE dan juga pelecehan seksual gitu, kalau misalkan si orangnya tidak menerima gitu guys ya. Gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak suka nih disuit-suitin gitu ya, berarti itu juga termasuk pelecehan seksual gitu, karena pelecehan seksual juga terjadi bukan hanya kepada perempuan, bisa juga terhadap lelaki. Intinya yaitu adalah perilaku seksualitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang dan orang itu tidak menginginkan perilaku tersebut, itu dinamakan pelecehan seksual. Jadi hal seperti itu guys terjadi dimanapun gitu guys ya. Misalkan itu baik secara verbal maupun non verbal. Nah, sedangkan pemerkosaan, kalau pemerkosaan itu sudah jauh lebih dari tindakan-tindakan tersebut. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu itu sudah menjadi dibilangnya pemerkosaan gitu guys. Nah, jadi ketiga hal tersebut udah kalian pahami ya guys ya gitu ya. Ketiga hal tersebut sudah kalian pahami ya guys ya, bahwa apa sih pencabulan, apa sih pemerkosaan, dan apa sih pelecehan seksual. Dan ini terjadi kebanyakan terhadap perempuan gitu, karena perempuan dikategorikan orang yang memiliki seksualitas yang memang menurut laki-laki itu menarik gitu ya guys ya. Nah, jadi misalkan kenapa sih bisa terjadi yang namanya pelecehan seksual, pemerkosaan, dan pencabulan, itu balik ke dirinya masing-masing ya gitu guys ya. Yang pertama gitu ya, sering sekali dia melihat film-film yang tidak senonoh gitu, film-film bokep misalkan ya. Terus yang kedua gitu, dia memiliki sifat atau kelainan mendominasi gitu ya dalam perilaku penyimpangan, apalagi terlebih lagi ke kasus pedofilia ya, yang menjadi sasarannya itu adalah anak-anak gitu ya. Dan yang ketiga gitu, dia juga memiliki traumatik atau misalkan memiliki hal yang menyakitkan yang dilakukan ke orang lain ke dia gitu, jadi dia pingin melakukan ke orang lain gitu. Itu bisa saja terjadi guys ya. Nah, dan itu bahaya banget kalau misalkan kita gitu tidak aware dan tidak menjaga itu gitu guys ya, terlebih lagi kepada anak-anak gitu. Jadi bagaimana sih orang tua harus mengatasi yang namanya pencabulan atau hal-hal tersebut gitu terhadap anak-anak gitu. Dari mulai usia dini anak-anak itu jangan sampai tabu diajarkan tentang seksualitas gitu ya. Kebanyakan orang tua di Indonesia ini sangat tabu guys, yang namanya pengajaran-pengajaran kayak seks gitu-gitu tuh tabu, padahal itu tuh perlu banget gitu diterapin ke anak-anak. Karena kan anak-anak itu biar tahu gitu ya, misalkan dia tuh nanti kalau misalkan diajarin gitu sama mamanya, nanti kalau misalkan ada om
om-om yang kamu nggak kenal terus pegang-pegang kamu jangan mau ya, mana saja area badan yang nggak boleh dipegang tuh mana gitu ya kan, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah harus diajarin hal-hal seperti itu, meskipun terkesannya kata orang itu jorok gitu, padahal enggak gitu, itu adalah sebagai pengetahuan. Jangankan untuk anak-anak ya, untuk remaja aja kita juga harus memberitahu gitu, karena pergaulan-pergaulan di luaran itu sangat bebas. Intinya sama anak itu kita harus memberikan prinsip ketika mereka melakukan kesalahan bahwa akan mereka sendiri yang menanggung itu gitu. Ya kayak mama sama ayah aku mengajarkan gitu, kalau misalkan kamu melakukan kesalahan kamu harus menerima konsekuensi itu, dan itu tuh harus dikasih tahu ke anak gitu, bukan dengan cara kekerasan atau misalkan bukan dengan aturan-aturan ketat yang membatasi kreativitas anak gitu. Gak bisa guys gitu ya, apalagi anak-anak zaman sekarang itu gak bisa diatur. Kita harus tahu caranya bagaimana kita bersahabat sama mereka gitu, memberitahu mereka gitu bahwa ini salah dan tidak boleh dilakukan, tapi dengan cara yang mereka sukai, dan itu pasti ada guys, gak mungkin enggak gitu ya. Karena sebagai orang tua kita tidak bisa memaksakan kehendak, karena anak pun juga memiliki pemikiran tersendiri. Nah begitu guys ya. Nah jadi sebenarnya itu kalau misalkan dibilang apa yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual itu ya yang sudah Rifani katakan kepada kalian. Nah bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana cara menghindarinya? Ya tadi Fanny bilang kalau untuk anak-anak dengan pengetahuan mereka yang diajarkan oleh orang tua. Nah kalau untuk kita sendiri guys gitu, kita lebih aware aja dan lebih hati-hati gitu untuk menjaga diri gitu. Maksudnya kalau misalkan kalau misalkan kita punya waktu luang, kita bisa belajar bela diri, atau enggak kita selalu bawa hal-hal yang misalkan di dalam tas itu kayak misalkan penyemprot spray kayak gitu. Jadi kita nggak boleh takut ketika menghadapi paksaan gitu. Kita sebagai perempuan juga punya hak untuk membela diri gitu guys ya. Jadi jangan sampai kalian terjerumus kepada hal seperti itu. Kalian juga harus lebih wanti-wanti untuk mengenal laki-laki gitu ya di luaran sana gitu ya. Nggak semua laki-laki itu baik, apalagi di media sosial gitu. Kalian harus lebih gimana lagi ya, lebih aware lagi gitu ya guys ya. Dan tentunya kalian juga harus safety terhadap diri kalian sendiri, karena kalau misalkan ada yang bilang nih ya gitu, kalau misalkan terjadi pemerkosaan, pelecehan seksual, ataupun misalkan ini pencabulan ya. Kalau pencabulan itu beda lagi karena kasusnya terhadap anak-anak ya. Misal pelecehan seksual atau misalkan pemerkosaan itu jatuhnya itu disalahkannya tuh perempuan gitu guys. Misalkan iyalah perempuannya pakaiannya seksi-seksi gitu, terjadilah tindakan tersebut gitu guys ya. Nah ini Rifani kurang setuju guys gitu ya. Tindakan perilaku penyimpangan seksualitas atau misalkan pelecehan seksual atau pemerkosaan itu bukan dilihat dari pakaian seksi gitu. Menurut Rifani itu bukan gitu ya kan. Sekarang gini aja, orang-orang yang berhijab juga banyak kok yang dijadikan korban gitu sama orang-orang yang jahat itu gitu ya guys ya. Intinya kalau misalkan di pikiran mereka sudah kotor gitu, mau lihat orang yang berkerudung berjubah sekalipun mereka akan tetap kotor gitu pikirannya gitu. Tapi kalau misalkan di pikiran mereka itu bersih, mau ngelihat orang telanjang pun mungkin mereka tidak akan melakukan apa-apa karena di pikiran mereka itu memang bersih. Jadi kita tidak bisa menjudge orang atau misalkan berpikiran bahwa si perempuan tersebut itu memakai pakaian terbuka sehingga terjadinya pelecehan seksual. Itu nggak bisa guys, itu nggak adil bagi perempuan gitu ya kan, gitu guys. Nah lalu bagaimanakah kalau misalkan suka sama suka gitu ya guys ya. Nah kalau misalkan suka sama suka itu tidak bisa dibilang pelecehan seksual atau pemerkosaan, karena Rifani sudah bilang tadi di awal, tindakan seksualitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang dan orang itu tidak nyaman dan orang itu tidak mau dan orang itu berada dalam di bawah tekanan dan orang itu mengalami pemaksaan. Nah itu berarti sudah menjadi tindakan kriminal, yaitu pelecehan seksual dan pemerkosaan. Nah kalau misalkan suka sama suka nih, bukan suami istri ataupun segala macam, ya itu urusan dia sama Tuhan, bukan urusan saya gitu guys ya. Dosanya dia sama Tuhan, bukan dosa sama saya gitu. Gitu guys ya. Jadi kalau kalian nanya gimana nih kalau suka sama suka mah, itu beda lagi guys gitu ya. Nah jadi untuk perempuan pun nih ya, yang misal di luar sana, ketika misalkan kalian memang sudah berada pada tahap depresi gitu ya, misalkan kalian sudah terlanjur diperlakukan tidak baik oleh misalkan nih satu kali nih, kan sering tuh ya terjadi pemerkosaan itu berkali-kali sehingga dicap bahwa itu adalah keinginan perempuan karena terjadinya berkali-kali. Masa
pemerkosaan cuman sekali sih gitu ya gitu. Sering banget nih dalam kasus pemerkosaan, sering banget ada orang yang bilang misalnya pemerkosaannya tuh 5 kali atau pemerkosaannya tuh 6 kali. Terus orang tuh sering bilang gitu bahwa alah kok pemerkosaan berkali-kali sih, ini mah si perempuannya juga mau gitu ya guys ya. Nggak gitu juga guys gitu. Kita bisa lihat dari sisi psikologi si perempuan tersebut. Mungkin dia dalam tekanan, mungkin dia diancam untuk dibunuh, atau mungkin dia diancam untuk misalkan rekamannya direkam gitu pada saat melakukan itu, mungkin dia diancam untuk disebarkan apa-apa gitu. Mungkin itu yang terjadi terhadap perempuan gitu. Kita juga nggak bisa bilang alah udah berkali-kali enakan gitu ya kan. Nah nggak bisa juga guys kayak gitu. Mungkin itu adalah yang terjadi kepada perempuannya ketika dia di bawah tekanan, dia diancam, jadilah terjadi berkali-kali. Nah itulah guys ya yang harus dibuka gitu ya. Dan lucunya gitu sering banget terjadi pada kasus pemerkosaan di setiap daerah ya, bahwa orang yang diperkosa itu akhirnya yang menjadi korban gitu, korban sepenuhnya, sedangkan yang penjahatnya itu adalah orang yang memerkosa sebenarnya. Tapi masyarakat itu lebih condong kepada orang yang diperkosa. Aneh gitu ya, padahal dia adalah korban, dia adalah orang yang disakiti dan orang yang dijahati. Bahkan ada juga gitu di luaran sana ketika misalkan korban pemerkosaan itu bisa jadi diusir dari desanya karena katanya aib gitu ya, padahal dia tuh sangat membutuhkan bimbingan sekali gitu ya dari kita gitu sebagai orang-orang normal gitu ya, sebagai masyarakat gitu yang mungkin dia akan trauma kedepannya juga, dia tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah bisa sembuh total gitu karena trauma yang dia alami gitu guys ya gitu ya. Mungkin si pemerkosa itu dihukum 12 tahun penjara atau 15 tahun penjara gitu ya, dapat makan 3 kali sehari di penjara gitu, dapat penyuluhan. Nah ini korban pemerkosaan. Nah belum tentu selama 12 tahun dia bisa pulih, belum tentu selama 15 tahun dia bisa menjadi dirinya yang dulu, belum tentu dia bisa bangkit secepat itu. Jadi please gitu ya, untuk orang-orang yang di luar sana yang masih membuat hal seperti itu terhadap korban pemerkosaan atau korban pelecehan seksual, mohon direnungkan kembali tindakan Anda gitu guys ya. Nah itu guys ya yang bisa Rifani terangin gitu ya. Jadi kalau kalian nanya di Aceh ada tindakan seperti itu, ada gitu guys ya. Tapi Rifani selalu mengatakan berulang-ulang, jangan salahkan hukumnya, jangan salahkan Acehnya, jangan salahkan agamanya, karena orang-orang seperti itu tidak beragama tentunya ya gitu guys gitu ya. Itu masuk ke ranah pribadi masing-masing gitu guys ya, gitu guys. Nah yang bisa Rifani terangkan kepada kalian, kenapa sih Rifani ngebahas konten ini penting guys, karena di Aceh sudah mulai terjadi banyak hal-hal yang seperti ini gitu ya. Jadi Rifani juga harus mengingatkan kepada kalian perempuan yang sedang berada di bawah tekanan, kalian jangan takut, kalian jangan risau, kalian jangan bersedih hati, kalian jangan down gitu ya, kalian jangan takut melapor gitu ya, kalian harus kuat gitu, kalian tidak salah gitu. Jadi jangan sampai kalian menjadi korban terus menerus gitu. Dan kalian ketika kalian mengalami hal seperti itu, banyak sekali organisasi-organisasi, aktivis-aktivis gitu ya, LSM yang pasti mendukung kalian, yang pasti membantu kalian, seperti Solidaritas Perempuan Bungung Jempa Aceh, seperti Puli, pokoknya organisasi perempuan gitu ya. Jadi kalian bisa menghubungi langsung ke organisasi perempuan tersebut dan minta konsultasi gitu ke organisasi perempuan tersebut. Insya Allah mereka akan membantu gitu ya, baik dalam kekerasan dalam rumah tangga, mereka akan membantu juga gitu ya, advokasi gitu ya, baik dalam korban pemerkosaan, baik dalam korban pelecehan seksual gitu guys ya. Jadi itu yang bisa Rifani sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon maaf apabila ada yang tersinggung, mohon maaf apabila misalkan apa yang Rifani sampaikan itu tidak sesuai di pikiran dan hati kalian. Intinya Rifani hanya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin bukan mendidik ya, tapi memberikan informasi dan mungkin berguna untuk sebagian orang. Terima kasih guysku ya. Saksikan video aku yang lainnya. Tentunya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan follow IG-nya aku Rifani Munawar. I love you guys. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.